Bersyukurlah saat mengalami masa-masa sulit, sebab itu memberimu kesempatan untuk bertumbuh. Hai, welcome back lagi ke channelku. Kali ini ada 2 buah pisang barangan. Jadi aku mau buat roti. Jadi untuk buat roti, aku coba menggunakan pisang ya. Jadi di sini pisang barangannya fungsinya untuk memberikan sedikit aroma pisang dan membantu tekstur dari rotinya akan lebih lembut. Seperti halnya kita menggunakan labu kuning ataupun ubi jalar ya untuk membuat roti. Jadi ini lebih kurang 130 gram. Pisangnya diiris seperti ini, kemudian dilumatkan sampai halus. Jadi karena pisangnya ini udah mateng, jadi gampang banget dilumatkan ya. Jadi nggak usah pakai blender, cukup dengan garpu aja. Kalau kalian punya lebih banyak lagi pisang barangannya, misalnya sekitar 260 gram atau 42 juga nggak masalah ya. Jadi ini dia semua bahan-bahannya udah aku siapin. Untuk resep lengkapnya bisa kalian lihat nanti di description box ya. Ini pisangnya yang udah dilumatkan. Kemudian di sini aku udah siapkan juga bahan yang lainnya. Jadi bahan lainnya itu ada susu bubuk 15 gram, kemudian 1 buah kuning telur, 80 gram margarin, bisa ganti butter. Kalau gunakan butter unsalted tambahkan garam. Kemudian ini 7 gram ragi, 100 gram kental manis, kemudian garam bisa ditambahkan sejumput garam. Kemudian di sini tepungnya udah aku pakai 240 gram tepung pro tinggi, 260 gram pro rendah. Kalau nggak ada tepung khusus untuk roti yang biasanya aku pakai ya, yang aku pakai biasanya tepung oriental ya, cakramas. Untuk cairannya, karena di sini ada kuning telur, ada kental manis, dan juga ada pisang, jadi nanti susunya bertahap aja dimasukkan. Lihat kondisinya. Oke, di sini tepungnya udah aku ayak dan aku masukkan ke mixing bowl-nya, dan sekarang pisangnya dimasukkan aja ke dalam baskomnya. Jadi usahakan pisangnya dilumatkan saat mau dicampurkan aja ya, karena kalau dibiarkan seperti ini pisang akan menghitam. Ya nggak terlalu banyak sih pengaruhnya, karena ini bukan roti putih ya. Kemudian masukkan juga masukkan juga raginya dan kental manisnya. Ini aku akan mixer dengan menggunakan mixer ya. Oke, karena menggunakan kental manis, jadi di sini aku nggak pakai gula pasir lagi, karena kental manis kan rasanya juga udah manis ya. Dan dengan menggunakan kental manis ini roti itu akan lebih lembut. Kemudian masukkan 15 gram susu bubuk. Bisa di skip juga susu bubuknya. Raginya jangan lupa ya, karena tanpa ragi nanti rotinya lama kembangnya. Oke, ini di mixer aja. Mixer sampai bahannya semua tercampur dulu, baru nanti masukkan kuning telurnya. Nah ini udah tercampur, bahan keringnya udah tercampur, aku masukkan kuning telurnya. Masukannya ya bertahap aja, dan pastikan udah tercampur kuning telurnya baru dimasukkan susunya, karena ini kan cairan ya, akan mempengaruhi penyerapan di tepungnya nanti. Seperti ini. Untuk cairan tetap ya dimasukkan secara bertahap, karena kita nggak tahu penggunaan tepung yang kita pakai itu termasuk tepung barukah, daya serap airnya itu seperti apa. Jadi itu beda-beda. Jadi resep cairan di sini hanya sebagai satu acuan aja. Jadi airnya itu, susunya itu sebaiknya tidak dimasukkan secara sekaligus, tapi masukkan secara bertahap.
Nah, kalau sudah adonannya tercampur setengah kali seperti ini, kita masukkan menteganya atau margarin boleh ya. Ini dimasukkan secara bertahap dan jangan terkejut, biasanya memang kalau saat kita masukkan lemaknya akan terasa terlalu oily gitu ya, tapi nggak masalah, terus diadon aja sampai dia nyatu semuanya. Nah, satu lagi, kalau misalnya mau buat roti supaya lebih moist kan, kita bisa mix antara margarin atau butter dengan minyak makan. Minyak makan itu akan lebih moistnya itu akan lebih lama ya, karena saat panggang biasanya margarin atau butter akan menguap. Nah, kira-kira adonannya itu seperti ini, licin. Dan kalau udah seperti ini akan kita diamkan. Kemudian di wadah yang sama aja diistirahatkan dulu, lebih kurang sekitar 10 menit. Tapi jangan dibiarkan terbuka supaya adonannya nggak kering ya. Sementara menunggu 10 menitnya, tadi aku siapkan sedikit margarin dan choco chip. Bukan choco chip, dark chocolate compound ya, DCC. Nah, ini akan aku bagi. Ini beratnya sekitar 976 gram. Jadi lembut ya adonannya. Ini akan aku bagi masing-masing menjadi lebih kurang 45 gram. Karena ini akan aku taruh di paper cup gitu ya. Nah, ini dibagi dua, kemudian diistirahatkan, tapi dibulat-bulatin seperti ini dulu. Oke. Ini juga dibulatkan dulu supaya dia bisa beristirahat dengan baik ya. Jadi seperti ini. Jadi sama seperti membuat roti yang lainnya. Ini istirahatnya juga harus di rounding. Oke. Aku ambil dari yang pertama dulu ya. Kemudian ini aku bagi menjadi 45 gram. Tapi kalian sesuaikan aja. Kalau kalian misalnya mau cetak di paper cup yang besar atau yang kecil, kalian sesuaikan. Atau kalau enggak, kalian mau bulatkan aja ya, terserah, mau 50 gram juga boleh ya. Oke. Ini semua udah, dan sama seperti membuat roti biasanya, ini di rounding dulu. Jadi sama ya, intinya membuat roti supaya enak, supaya dia mulus. Ini proses roundingnya ini harus. Jadi untuk gerakan roundingnya itu sama ya seperti di video-video aku sebelumnya. Kalau gerakannya benar, akan terasa adonan itu akan mengencang ya, seperti itu, akan mengencang. Jadi seperti ini. Dan ini kembali lagi aku tutup, dan aku akan ambil dari urutan yang pertama. Nah, seperti ini. Ini dipipikan, karena sambil menunggu tadi kan raginya udah reaksi ya, jadi ada gelombang-gelombang udara yang muncul. Jadi untuk supaya nanti rotinya nggak terlalu berpori besar, itu digilas dulu. Nah, isiannya ini bebas ya. Di sini aku pakai dark chocolate compound atau DCC, tapi ini aku yang memang yang butiran, yang apa namanya, yang koin ya. Kalau nggak ada yang koin, kalian boleh potong-potong kecil. Atau mau diisi dengan Nutella juga bisa, atau diisi dengan filling coklat yang lainnya, yang homemade juga boleh. Ini kemudian dibungkus. Jadi aku coklatnya aku kasih sedikit margarin supaya nanti saat rotinya mendingin, coklatnya itu enggak membeku. Nah, setelah dibulatkan lagi, aku langsung susun ke paper cup seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti akan aku biarkan sampai dia mengembang dulu, baru nanti dipanggang. Oke, seperti ini. Aku lanjut lagi.
Oke, ini semua sudah jadi. Sekarang kita biarkan lagi deh sampai double size proofing, lebih kurang sekitar 45 sampai 1 jam. Kemudian untuk egg post-nya atau untuk polesannya aku pakai 1 butir kuning telur tambah kurang lebih setengah sendok makan susu. Kalau nggak ada susu, ganti dengan air putih saja, boleh ya. Jadi ini dicampur, nanti dipoleskan di atas roti pisangnya. Nah, ini kalau udah proofing seperti ini, udah siap dipanggang. Ovennya jangan lupa dipanasi di suhu 180 derajat Celcius. Dan karena ini rotinya berdiri sendiri satu-satu gini dan nggak gede, jadi aku langsung hidupkan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau panggang roti boleh nggak dua loyang sekaligus masuknya? Ini aku langsung buatkan. Untuk oven yang kecil seperti ini sebenarnya resiko kalau roti itu dipanggang dengan 2 loyang sekaligus. Kenapa? Karena rak yang di bawah itu terlalu dekat dengan api bawah, jadi harus lebih ekstra diperhatikan dan rajin diputer atau dirotasi loyangnya. Nanti akan aku tunjukkan. Nah, ini loyang yang pertama tadi udah aku keluarin, ini udah aku naikkan ke atas, dan ini seperti di prosesnya. Oke, ini loyang yang pertama yang udah aku keluarkan. Jadi warna seperti ini, dan sekarang yang loyang keduanya juga udah selesai. Jadi resikonya apa? Resikonya yang di bawah itu kalau kita terlambat memindahkannya akan gosong ya bagian bawahnya. Jadi boleh 2 loyang, tapi harus rajin diperhatikan, dibolak-balik aja posisi loyangnya. Nah, seperti ini udah dingin dan udah ready untuk dimakan. Seperti ini ya warnanya, dan roti ini empuk sih, seperti ini. Oke, aku tuing-tuing. Nah, seperti ini kelihatan ya. Buat teman-teman semua yang baru nemu channelku, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh berguna, boleh bermanfaat. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Support aku terus supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep. Tara, kelihatan ya kosong bagian bawahnya. Ini nih akibat kalau masuk 2 loyang sekaligus tapi lambat dipindahkan. Ini seperti ini, tapi bagian atasnya masih tetap lembut ya, karena tadi cepet sadarnya dan cepet dipindahkan. Oke, seperti ini kira-kira rotinya. Bagian dalamnya ya kelihatan. Aroma pisangnya sebenarnya karena komposisinya dibandingkan dengan tepungnya tidak terlalu banyak, aromanya juga nggak terlalu kuat ya, tapi itu membantu ke teksturnya. Oke, seperti ini. Jadinya sekitar 21 piece roti dengan ukuran 45 gram kurang lebih. Jadi seperti ini. Ini buat teman ngeteh enak banget ya. Jadi untuk sarapan enak, untuk cemilan sore juga enak. Untuk bekal untuk anak-anak sekolah juga bagus ya. Jadi kita buat sendiri, isiannya juga bebas. Rasanya juga kita bisa adjust supaya rotinya tidak kering dan tetap lembut. Ini harus ditutup di wadah yang tertutup. Nah, mari kita ngeteh. 1 cangkir teh dengan 1 buah roti itu enak banget untuk mengisi pagi hari kita. Oke, akhir kata dari video kali ini, thank you for watching. Tunggu aku di videoku selanjutnya lagi,
dan sampai jumpa. Bye-bye.